Hmm, apa sih pentingnya belajar bahasa pemrograman komputer di era digital sekarang? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Dita Dwi Zerlina Putri, NIM 256151044, Prodi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Samarinda. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih pentingnya kita belajar bahasa pemrograman komputer, khususnya di era digital sekarang ini? Adanya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini pastinya mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan manusia dari berbagai sisi, seperti kehidupan manusia yang awalnya sederhana, semakin lama menjadi semakin maju serta canggih, mengikuti dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Untuk manfaat kita belajar bahasa pemrograman itu sendiri, itu tuh ada banyak sekali. Seperti yang pertama, mampu meningkatkan kemampuan berpikir kita secara logis. Yang kedua, mengembangkan cara berpikir kita secara sistematis. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jalan keluar dari suatu masalah. Dengan kita belajar bahasa pemrograman komputer, kita menjadi terlatih dalam penyelesaian suatu masalah serta berpikir secara logika. Manfaatnya mungkin tidak dapat kita rasakan secara langsung, tapi kalau kita ini rajin belajar bahasa pemrograman dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, pasti manfaat tersebut akan dapat kita rasakan di kemudian harinya dan atau di masa depan nanti. Dan itu tuh pasti akan sangat berguna bagi kita nanti. Programmer atau biasa kita sebut juga sebagai ahli penata olahan adalah profesi yang menulis program perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, JavaScript, PHP, Python, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang diberikan. Fungsi dari bahasa pemrograman itu sendiri yaitu untuk memerintahkan komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah yang telah dibentuk atau disusun oleh programmer. Bahasa pemrograman itu sendiri ada banyak sekali jenisnya. Contohnya seperti bahasa C++, bahasa Python, bahasa C, bahasa Ruby, bahasa Java, dan masih banyak lagi. Platform bahasa pemrograman sesuai dengan pengembangan itu sendiri juga ada banyak sekali. Contohnya seperti CSS atau HTML, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Sintak adalah sebuah aturan yang digunakan untuk menulis sebuah kalimat agar mampu dipahami oleh bahasa pemrograman. Hello World adalah sebuah program komputer yang menampilkan pesan itu sendiri dan biasanya digunakan oleh programmer untuk mengetes hasil dari bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman itu sendiri memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah. Di dalam bahasa ini cenderung menggunakan bahasa yang lebih dekat ke dalam bahasa mesin, serta bahasa perangkat keras. Instruksi di dalam bahasa ini juga lebih spesifik dan tentunya lebih dekat dengan perangkat keras. Jadi kita sebagai manusia agak sulit untuk memahami bahasa pemrograman tingkat rendah ini, karena bahasanya cenderung lebih spesifik dan dekat ke perangkat keras. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat rendah ini yaitu ada di bahasa assembly.
Yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa ini berada di antara bahasa pemrograman tingkat tinggi serta bahasa pemrograman tingkat rendah. Dalam hal abstraksi, bahasa ini juga mencoba menggabungkan dua fitur yang ada di antara dua tingkatan tersebut. Contoh dari bahasa ini yaitu ada di bahasa C. Yang ketiga ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Di dalam bahasa ini lebih berfokus kepada algoritma, logika pemrograman, serta solusi dari sebuah masalah. Bahasa tinggi ini juga mudah dimengerti serta digunakan oleh manusia. Contoh dari bahasa ini ada di bahasa C++, bahasa Python, serta bahasa Java. Sintaks lebih terkait dengan cara kita menulis atau mengetik kode Python, dan itu memiliki beberapa aturan. Aturan yang pertama yaitu ada case sensitive, di mana Python membedakan antara huruf kecil dengan huruf besar. Contohnya seperti nama yang menggunakan huruf kecil semua dengan nama yang awalannya menggunakan huruf kapital. Itu dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Aturan yang kedua yaitu adalah string. String atau teks ditulis diapit menggunakan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, atau 3 tanda kutip. Aturan yang ketiga yaitu komentar. Komentar biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan di dalam sebuah kode. Di Python, komentar ditulis diawali dengan menggunakan tanda pagar. Semantik itu sendiri lebih terkait ke bagaimana ketika sintak yang kita kerjakan itu sudah benar dan program kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan serta mengeluarkan output yang memang kita inginkan. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.